Astagfirullah, segitunya nonton drakor. Kamu lagi nonton apa? Sumaya, Sel. Oh, kirain lagi nonton drakor Kim Jong Un. Kim Jong Un mah presiden korut, Sela. Terus, Sumayyah itu siapa sih? Dia itu syahidah pertama dalam Islam. Kamu coba deh tonton penjelasannya di Madinah Persis TV. Wah, Masya Allah. Semoga aku bisa jadi Sumayyah milenial ya. Sumaya milenial tuh kayak gimana ya? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Dua nikmat itulah di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan yang patut kita syukuri setiap hari. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di masa awal Islam, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bukanlah suatu hal yang mudah. Ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut, berarti ia siap kehilangan dunianya, kehilangan ayah atau ibu, anak, saudara, bahkan pekerjaannya. Mereka tidak hanya dikucilkan, tetapi mereka mengalami juga penyiksaan, berbagai macam penyiksaan. Bukan hanya orang yang berstatus sosial rendah, tetapi bangsawan pun mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Oleh karena itu, orang-orang yang masuk Islam pada zaman itu adalah orang-orang pilihan. Mereka siap bertaruh nyawa demi mempertahankan keimanannya. Kalaulah kita hidup di zaman itu, mungkin keimanan kita lemah dan mungkin akan goyah. Dan pastilah Rasulullah tidak memiliki pembela dan teman yang setia. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di antara mereka yang masuk Islam pada zaman itu adalah Sumayyah. Sumayyah adalah seorang wanita mulia yang memiliki keimanan yang kuat. Ia termasuk golongan orang yang pertama masuk Islam. Bahkan ia orang ketujuh yang menyeru sambutan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena status sosialnya yang rendah, ia mengalami berbagai macam penyiksaan. Bahkan sampai wafatnya, Sumayyah mengalami penyiksaan yang keji, tetapi ia tetap mempertahankan tauhidnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Lantas siapakah Sumayyah itu? Sumayyah binti Khubat radhiyallahu anha adalah ibu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ia hanyalah seorang budak dari majikannya yang bernama Abu Hudzaifah bin Mughirah bin Makhzum. Beberapa saat sebelum Nabi diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul Allah, ada seorang laki-laki yang berasal dari Yaman datang ke Mekah. Ia adalah Yasir bin Amir. Ia datang ke Mekah untuk mencari saudaranya. Tetapi sudah lama ia mencari saudaranya, tetapi tak kunjung bertemu. Akhirnya Yasir memutuskan untuk tinggal di kota Mekah. Beliau menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum, dan ia hidup di bawah kekuasaan Abu Hudzaifah. Kemudian Yasir dinikahkan oleh Abu Hudzaifah dengan budaknya yang bernama Sumayyah. Dari pernikahan Yasir dan Sumayyah itulah maka lahir Ammar yang akan nanti kelak ketika dewasa menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Ammar lahir, maka Abu Hudzaifah membebaskannya dari perbudakan. Tatkala Ammar beranjak dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, ia mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Maka ia berpikir, sebagaimana
yang difikirkan oleh penduduk Mekah pada waktu itu. Maka atas kesungguhan berpikirnya Ammar pada waktu itu dan lurusnya fitrah beliau, maka akhirnya Ammar memeluk agama Islam. Setelah Ammar memeluk agama Islam, maka ia kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya. Dan ia pun menceritakan peristiwa yang dialaminya, yaitu pertemuannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ammar menawarkan kepada orang tuanya untuk mengikuti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Yasir dan Sumayyah, orang tua dari Ammar, merespon secara positif agama yang dibawa oleh Nabi dan hingga akhirnya mengumumkan keislamannya di depan anaknya, yaitu Ammar. Oleh karena itu, Sumayyah menjadi orang ketujuh yang memeluk agama Islam. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad mulai mendakwahkan Islam secara terang-terangan, maka mulailah muncul penyiksaan terhadap masyarakat muslim yang masih minoritas pada saat itu. Yang pertama menjadi target penyiksaan mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki perlindungan persukuan. Sumayyah, Yasir, dan Ammar termasuk di antara kelompok ini. Mereka pun menjadi target penyiksaan karena lambat laun keislaman mereka diketahui oleh Bani Makhzum. Bahkan mereka dengan lantangnya secara yakin mengungkapkan keislamannya, sehingga orang-orang kafir menentang dan memusuhi mereka. Bani Makhzum kemudian segera menangkap Yasir beserta keluarganya dan menyiksa mereka dengan berbagai macam siksaan agar mereka keluar dari agama Allah atau agama Islam. Bani Makhzum menjemur mereka di bawah padang pasir tatkala matahari sangat terik dan menyengatkan. Kemudian mereka membawa Sumayyah ke suatu tempat lalu menaburinya dengan pasir yang sangat panas. Bahkan tidak hanya itu, mereka menimpakan sebongkah batu yang sangat berat di atas dada Sumayyah. Akan tetapi tidak ada rintihan ataupun ratapan dari Sumayyah, melainkan ucapan ahad, ahad, ahad. Beliau terus mengulang-ulang kata tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Yasir, Ammar, dan Bilal ketika mereka mendapatkan siksaan yang begitu keji. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan keluarga Muslim tersebut tengah disiksa dengan sangat kejam, maka Rasulullah menengadah ke atas langit seraya berseru, Isbiro ala Yasir, fa inna mau'idukum ilal jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Diriwayatkan oleh Hakim. Begitu Sumayyah mendengar seruan Rasulullah tersebut, maka bertambah tegar dan optimis dengan kewibawaan imannya. Beliau terus mengulang-ulang dengan lantang kalimat, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar. Begitulah Sumayyah yang sudah mencicipi manisnya iman menganggap bahwa kematian itu adalah hal yang ringan, hal yang remeh bagi Sumayyah. Hatinya penuh dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang zalim. Mereka orang-orang kafir yang zalim tidak mampu, tidak kuasa untuk menggoyahkan atau menggetarkan keyakinan serta keimanan Sumayyah sedikit pun. Tatkala orang-orang kafir telah putus asa untuk mengeluarkan Sumayyah dari agama Islam, maka musuh Allah, Abu Jahal, melampiaskan keberangannya dengan menusukkan sangkur atau tombak kepada Sumayyah, hingga keluarlah nyawa Sumayyah dari raganya yang suci lagi beriman. Sehingga saat itulah Sumayyah merupakan wanita pertama yang mati syahid dalam Islam.
Sedangkan anaknya Ammar tetap hidup dan menyaksikan orang yang membunuh ibunya terbunuh. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Mujahid berkata, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam adalah Sumayyah, wanita tua yang lemah. Dan ketika Abu Jahal terbunuh dalam peperangan Badar, Rasulullah berkata kepada Ammar, Allah telah membunuh orang yang membunuh ibumu. Sumayyah dicatat dalam lembaran sejarah dengan tinta emas, karena beliau merupakan wanita pertama yang syahid dalam Islam. Beliau gugur setelah memberikan teladan bagi kita semua dalam hal keberanian dan keteguhan dalam keimanan. Beliau telah mengerahkan segala apa yang dimilikinya, dan beliau berkorban jiwanya yang berharga dan menganggap ringan kematian karena mempertahankan keimanannya. Beliau menjadi lambang dalam menegakkan agama Allah dan menjadi lambang wanita yang soleh. Dan mendermakan jiwa adalah kedermawaan yang tinggi. Ikhwatu iman rahimakumullah, dari kisah Sumayyah ini hendaknya kita sebagai kaum muslimin, khususnya kaum muslimah, menyadari suatu pelajaran dan hikmah berharga bahwa sejarah mencatat wanita memiliki peranan yang besar terhadap perjuangan Islam. Maka sepatutnya kita sebagai kaum muslimah jangan terlena dengan kenikmatan dunia yang hanya sementara, kenikmatan dunia yang bersifat semu, sementara kita lalai terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama berikhtiar untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Ummu Ammar, yakni Sumayyah. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.